Shalom adik-adik yang di rumah, apa kabarnya? Luar biasa ya, tentunya kakak berharap kalian semua sehat-sehat, amin. Nah adik-adik, saat ini kita akan ibadah sekolah minggu ya. Semua pastikan ya, duduk yang manis, jangan jalan-jalan ya, kita mau datang kepada Tuhan ya. Nah sebelum kita datang kepada Tuhan, adik-adik, kita mau berdoa kepada Tuhan. Semua lipat tangannya, tutup matanya ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Tuhan sudah memberkati kami semua. Saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Oke adik-adik, nah kita tahu bahwa sekarang saat ini kita ada di tahun berapa Kak? 2021. Nah gereja kita temanya apa? Tahun Integritas ya. Apa itu tahun integritas? Apa adik-adik? Ada yang tahu? Semua tahu ya, semua pintar. Yuk kita mau katakan sama kakak ya, sama-sama ya kak ya. Kita katakan tahun 2021 adalah tahun integritas. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang ada di hati kita, dan apa yang kita lakukan, semua sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya, pintar semua ya adik-adik yang di rumah ya. Nah saatnya kita akan memuji menyembah Tuhan ya, semangat ya. Oke, kita mau memuji menyembah Tuhan karena Tuhan Yesus itu Allah yang besar. Amin. Amin. Haleluya. Yuk semua yuk semangat ya. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena Tuhan Allah di tengah kita besar, 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 besar. Ya, pintar. Yuk semua semangat ya. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, 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 besar. Ya, tetap sukacita ya. Oke, yuk. Oh sukacita, oh sukacitaku, param pam pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, param pam pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacita, sukacitaku kini penuh. Amin. Padanya ku
Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Oh, sukacitaku pam-pam-pam sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku pam-pam-pam ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Amin. Sukacitaku kini penuh. Sekali lagi katakan. Sukacitaku kini penuh. Haleluya. Haleluya, haleluya. Adik-adik, semua kita mau datang kepada Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Semua sikapnya yang bagus, yang manis, kita mau bawa hati kita kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus baik. Haleluya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tuhan, ini kami datang kepadamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan.
worship your holy name. I worship your holy name. Shalom adik-adik, saatnya kita akan memperkatakan Pentakosta yang ketiga. Semuanya bangkit berdiri. Kita sama-sama memperkatakan Pentakosta yang ketiga. Pentakosta yang ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia penuh Roh Kudus, cinta Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur sampai ke barat, dan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Siap jadi agen Pentakosta yang ketiga? Yang siap semuanya sama-sama katakan haleluya. Semuanya silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Oke adik-adik semua, kita akan perkatakan firman Tuhan di dalam Mazmur 91. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri, kita katakan dengan antusias. Oke, 1, 2, ya. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepatnya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Nah, adik-adik, saatnya kita akan memberi persembahan kepada Tuhan. Adik-adik yang di rumah bisa nanti menitipkan persembahannya kepada mamanya atau papanya waktu hari Minggu mama dan papa ke gereja ya. Nah, untuk selanjutnya sambil kita memberi persembahan, kita akan berdoa ya. Semua lipat tangannya, tutup matanya. Bapa,
Kami bersyukur buat kasih dan kemurahan-Mu yang boleh kami alami sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesehatan, kekuatan, buat orang tua kami yang baik, buat pekerjaan orang tua kami. Biarlah kiranya Tuhan memberkati orang tua kami. Apapun yang dikerjakan oleh orang tua kami, Tuhan buat berhasil. Berkati kesehatan, kekuatan Papa dan Mama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan belas kasihan-Mu turun atas bangsa kami. Kami percaya Tuhan, di saat Tuhan mengizinkan bencana terjadi atas bangsa kami percaya Tuhan akan selamatkan setiap jiwa-jiwa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati juga kota kami, kota Batam Tuhan. Biarlah kota Batam aman ya Tuhan. Kota Batam akan cepat berlalu dari COVID-19 Tuhan. Jikalau ada saudara-saudara kami, teman-teman kami yang saat ini sedang mengalami Tuhan sakit, Tuhan tolong Tuhan sembuhkan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Ubahkan ku jadi
Shalom adik-adik. Selamat pagi. Kakak berharap di hari ini adik-adik antusias dan lebih semangat untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Dan saatnya sekarang kita mendengarkan firman Tuhan Yesus. Kakak berharap adik-adik persiapkan hatinya, persiapkan dirinya untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan ingat, jangan ada yang makan-makan atau yang sedang tidur-tiduran atau yang sedang main-main HP ya. Nah, mari kita berikan hati kita untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saatnya kita berdoa dulu. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat hari ini, sebab Engkau baik, sangat baik bagi kami. Bapa yang baik, kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus. Dan kini saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami persiapkan hati kami Tuhan, telinga kami Tuhan, untuk mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Roh Kudus menuntun hati kami, supaya kami bisa menerima apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus bagi kami. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Haleluya. Yang siap mau mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Baik adik-adik, firman Tuhan kita hari ini ada di Yohanes 12 ayat 1 sampai 8, yaitu tentang Yesus diurapi di Betania. Ya adik-adik, saat ini adalah perjalanan Tuhan Yesus yang sedang berada di Betania. Di Betania itu adalah tempat Lazarus yang sudah dibangkitkan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mau berkunjung ke sana. Ya adik-adik, pada hari itu Tuhan Yesus mengajak para muridnya ke Betania sebelum perayaan hari Paskah. Dan Tuhan Yesus mengajak semua murid-muridnya ke rumah Lazarus, yaitu tempat tinggal Lazarus yang saat itu Lazarus telah mati dan Tuhan bangkitkan dari kematiannya. Dan Tuhan Yesus pengen berjumpa dengan Lazarus adik-adik. Dan di sana tahu nggak adik-adik, di tempat tinggal Lazarus itu diadakan perjamuan, yaitu perjamuan makan untuk Tuhan Yesus. Dan di situ adik-adik tahu nggak, pada saat Tuhan Yesus datang ke rumah Lazarus, semua orang-orang pada berkumpul di luar. Dan murid-murid Tuhan Yesus juga ada di situ semua. Pada saat berkumpul, ada saudara Lazarus bernama Marta. Dia melayani Tuhan Yesus. Dia mempersiapkan semua makanan, minuman yang akan dia sajikan kepada Tuhan Yesus. Tahu kan adik-adik, minggu yang lalu Marta bagaimana? Marta sibuk mempersiapkan makanan dan minuman buat kedatangan Tuhan Yesus. Tetapi tahu nggak adik-adik, ada salah satu saudara dari Lazarus yang bernama Maria. Pada saat Tuhan Yesus mau menyampaikan firman-Nya, pada saat Tuhan Yesus di sana mau mendidik dan mengajari murid-muridnya dan orang lain di sana, Maria datang menyamperin Tuhan Yesus. Tahu nggak Maria sedang apa? Maria di situ menjumpai Tuhan Yesus dan dia membawa minyak narwastu. Narwastu itu adalah minyak yang paling wangi, minyak yang paling mahal pada saat itu adik-adik. Tetapi Maria nggak mau berpikir, nggak mau pelit terhadap Tuhan Yesus. Dia sungguh semangat dan antusias menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Dia memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ya, seperti di Yohanes 2 ayat 12 ayat 3 kita baca.
Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tuh adik-adik, tahu nggak? Minyak itu sungguh mahal. Sekali tetes minyak itu wanginya luar biasa. Harganya juga mahal adik-adik. Dan Maria memakai hatinya dengan sungguh-sungguh untuk menyambut Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus berbicara semua kepada murid-muridnya dan orang-orang yang ada di rumah Lazarus itu, Maria menyamperin Tuhan Yesus dan dia melap kaki Tuhan Yesus. Tahu enggak, Maria melap kaki Tuhan Yesus bukan dengan kain, bukan dengan tangan, bahkan bukan dengan sarung. Tetapi Maria melap kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya. Luar biasa kan? Maria, dia pakai hatinya untuk mencintai dan menyayangi Tuhan Yesus. Adik-adik, pada saat itu tahu tidak? Pada saat Maria memakai minyak itu, ada salah satu murid Tuhan Yesus yang bernama Yudas Iskariot. Dia gak terima tuh kalau Maria memakai minyak itu untuk melap kaki Tuhan Yesus. Katanya gini, buat apa pakai minyak itu? Gimana kalau minyak itu kita jual? Nah, kita baca firmannya ya. Firmannya ada di Yohanes 12 ayat 5. Kita baca 1, 2, 3. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Kata Yudas Iskariot. Luar biasa. Dia sungguh pelit. Dan orang-orang berpikir seperti ini. Yang tidak mengenal Yudas itu, orang berkata seperti ini. Ternyata Yudas ini baik ya. Dia ternyata memikirkan orang-orang miskin di luar sana. Iya benar juga, kalau uang dari minyak itu kita jual yang 300 dinar itu bisa kita berikan kepada orang miskin. Ya, orang miskin pasti bersuka cita. Orang-orang di luar berkata seperti itu. Tapi tahu nggak adik-adik? Kalau Yudas Iskariot itu adalah berpura-pura, padahal dia mencuri uang kas. Uang mereka dikumpulkan kepada Yudas, tetapi dia mencuri. Ternyata adik-adik, Yudas itu mata duitan. Seperti itu. Iya, dia memikirkan semuanya. Bagaimana kalau kita berikan kepada orang miskin, tetapi dalam hatinya kalau ada uang itu, dia juga bakalan pakai duit itu untuk dia senang-senang, dia sendiri. Tetapi tahu nggak adik-adik, pada saat itu seolah-olah Yudas Iskariot itu sungguh terdengar baik hatinya. Seolah-olah dia peduli kepada orang miskin. Tetapi tahu nggak adik-adik, sebenarnya tidak demikian. Di dalam hatinya dia tidak peduli terhadap orang miskin. Bahkan dia suka, seperti tadi kakak bilang, mencuri uang. Itu adik-adik. Tetapi Tuhan Yesus berkata, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang yang miskin selalu ada pada kamu. Tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Seperti itu. Itulah yang disampaikan Tuhan Yesus. Dan adik-adik ingat bahwa maksud dari firman Tuhan hari ini adalah hidup dengan memberikan hati yang tulus. Hati yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Seperti Maria yang sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Apa yang dia punya, apa yang dia miliki, yang berharga bagi hidupnya, bagi dirinya, dia berikan kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, apa yang berharga bagi adik-adik? Apa yang sudah kita berikan bagi Tuhan Yesus? Ayo, bisa dijawab, jawab dalam hati ya. Ya, yang singkat-singkat aja.
membantu mama, menghormati kedua orang tua, itu sudah menyenangkan hati Tuhan Yesus. Kita sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kenapa tidak? Pada saat mama membutuhkan kita, misalnya nih, mama suruh nih ya, suruh kita nih, ayo nak tolong bantu mama cuci piring. Gitu, ayo Feby tolong bantu mama cuci piring. Feby bilang, siap mah, saya bantu mama. Saya pergi ya cuci piring mah. Hati mama gimana? Senang kan? Iya pasti senang. Seperti itu. Terus gimana kalau mama bilang lagi, tolong nak bantu mama ambilkan barang tuh ada di kamar. Ambilkan tas mama ada di kamar. Siap ma, saya bantu mama ya. Gitu. Nah, gimana hati mama senang kan? Pasti senang. Kalau hati orang tua kita senang atas sikap kita, atas hati kita, pasti Tuhan Yesus yang di atas senang melihat kita. Seperti itu ya. Jadi adik-adik, mari kita berikan hati kita yang terbaik buat Tuhan Yesus. Seperti saat ini, saat mendengarkan firman Tuhan ini, kita juga memberikan hati kita yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita duduk tenang, kita duduk manis, kita mendengarkan firman Tuhan. Itu adalah salah satu menyenangkan hati Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus melihat dari atas, sungguh luar biasa anak-anakku. Mereka sangat antusias mendengarkan firman-Ku. Gitu ya. Jadi adik-adik, pada saat beribadah kita harus fokus ya mendengarkan firman Tuhan. Baiklah, nanti dilanjutkan baca firman-Nya tadi di Yohanes 12 ayat 1 sampai 8 ya. Ya, oke, sebelum ini kita tutup firman kita. Mari kita berdoa. Mari kita tutup mata kita. Kita menerima berkat daripada Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat hari ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan Yesus. Kami sudah mengetahui Tuhan apa maksud Tuhan yang ada bagi kami setiap anak-anak Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami anak-anak-Mu. Tuntun kami Tuhan agar setiap kami benar-benar memberikan hati kami, memberikan hidup kami, waktu kami yang terbaik buat Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Tuhan kami bisa seperti Maria yang memberikan hatinya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh dan tidak hitung-hitungan. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus yang senantiasa bekerja atas setiap hati kami, agar hati kami terus memuji memuliakan nama Tuhan Yesus. Baik adik-adik, mari bangkit berdiri, kita terima berkat yang berasal daripada Tuhan Yesus. Terimalah berkat yang berasal daripada Tuhan Yesus, yaitu berkat kekuatan, kesehatan, kepintaran, damai sejahtera turun kepada adik-adik mulai dari hari ini, esok sampai selama-lamanya, sampai kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang siap menerima berkat Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.